Pagi Pak, perkenalkan nama saya Leni, NIM 18114167115. Kelas pagi A3, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Hari tanggal UTS Selasa 17 November 2020. Berikut ini saya akan menjawab soal dan jawaban UTS. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Construct behavior menurut 3 para ahli. Jawabannya, berikut ini adalah definisi atau pengertian perilaku konsumen. Consumer behavior menurut para ahlinya. Pengertian perilaku konsumen menurut Hasan 2013 161. Perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, pengertian perilaku konsumen menurut Kotlet atau Keller 2009. 166. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, pengertian perilaku konsumen menurut Sunyoto 2012 251. Perilaku konsumen construct behavior adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kedua, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misalnya astrologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik? Jawaban, hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya adalah dengan mempelajari perilaku konsumen kita bisa mengetahui psikologi orang dalam membelanjakan uangnya, yang meliputi sosiologi atau lingkungannya, arkeologi tentang budaya warisan nenek moyangnya, serta ekonomi seperti kondisi keuangannya, pembahasan detailnya. Perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkat laku seseorang dalam membelajarkan uangnya. Ilmu ini terlahir karena adanya konsep pembelajaran yang dilakukan oleh perusahaan sebelum memasarkan produk. Produsen selalu mempelajari tingkat laku calon customer-nya, mulai dari psikologinya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosialnya. Manfaat dari mempelajari ilmu perilaku konsumen ini adalah menyusunan strategi tentang bauran pemasaran terhadap target konsumen yang akan dibidik untuk menjadi calon konsumen, melalui pemasaran terhadap kondisi fisiologi konsumen, serta menyusun strategi promosi yang terdapat sehingga produksi benar-benar mampu mengendali konsumennya. Dan tujuan akhirnya adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai unggul dari produk atau jasa yang mereka tawarkan dan menyusun strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat memuaskan konsumen. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan preskriptif dalam perilaku konsumen. Jawabannya, 3 prinsip perilaku konsumen, yaitu prinsip pengambilan keputusan konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembeli. Prinsip ini mengkonsumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan
proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, perseptif ekoferensial. Pengalaman ekspresif ini mengutamakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional. Untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, konsumen seringkali membeli suatu produk karena alasan untuk menggembirakan, fantasis, ataupun emosi yang diinginkan. Yang ketiga, perseptif pengaruh behavioral. Perseptif ini menyatakan bahwa seseorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perseptif ini pengaruh oleh faktor luar seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor lingkungan, fisik, faktor ekonomi, dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian. Soal nomor 4, sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli produk. Jawaban, tahap-tahap dalam proses keputusan pembeli produk yaitu: yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, mencari informasi, yang ketiga, tahapan evaluasi, yang keempat, keputusan pembeli, yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Soal nomor 5, bagaimanakah proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembeli produk? Jawaban, berikut penjelasan bagaimana proses keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencairan informasi, evaluasi alternatif keputusan pembeli, evaluasi pasca pembeli. Pengenalan masalah, proses pembeli di awal saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan pembeli, menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang digunakannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangkaian internal maupun eksternal. Pencairan informasi, seseorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam siakatnya. Pencarian internal dan mencari informasi dari luar. Pencairan internal, evaluasi alternatif adalah proses pengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriterianya, atribut dari produk merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilih. Keputusan membeli, pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk presentasi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Evaluasi pasca pembelian, penjelasan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen pada suatu produksi akan mempengaruhi tingkat laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk ini lagi. Konsumen yang tidak puas akan perusahaan mengurangi ketidakpuasnya dengan meningkatkan atau mengembalikan produk tersebut atau merek. Mungkin berusaha mengurangi tidak cocoknya dengan mencari informasi yang mungkin mengevaluasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi
atau menghindari informasi yang mengevaluasinya produk tersebut ternilai rendah. Nomor 6, apa yang maksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Jawaban, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta mempengaruhi lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen berbagi ke dalam 3 macam, yaitu mengetahui produk, mengetahui pembelian, dan mengetahui pemakaian. Nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku, afeksi, dan konokosi dalam perilaku konsumen. Jawaban, hubungan antara afeksi dan konogisi dalam perilaku konsumen, yaitu afeksi konogisi merupakan jenis respon fisiologi berbeda yang dilakukan oleh konsumen dalam situasi seperti pembelajar kelontong. Dua jenis respon mental yang ditunjukkan konsumen terhadap stimul dan kejadian di sekitar mereka. Afeksi menunjukkan pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misalnya apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Afeksi mengacau kepada hal yang mereka rasakan mengenai situasi kejadian, misalnya apa mereka menyukai atau tidak suatu produk. Merujukkan atau respon perasaan konosi terdiri dari respon mental, berpikir. Konosi mengacu kepada hal yang mereka pikirkan seperti kepercayaan terhadap suatu produk. Respon afeksi dalam berupa baik atau tidak baik, dan berevaluasi terhadap interaksi. Nomor 8, jelaskan sejauh mana katalogi dari mengetahui perilaku konsumen. Jawaban Anda harus didukung oleh jurnal penelitian yang dapat dicari di Google. Berikut penjelasan jurnal penelitian desain iklan yang tentang sejauh mana katalog dari mempengaruhi perilaku konsumen. Jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar yang menarik sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Dengan begitu konsumen tertarik untuk membeli produk yang dilakukan dalam katalog tersebut. Pembahasan desain iklan sangat mempengaruhi terhadap minat pembeli konsumen. Dalam katalog biasanya terdapat informasi mengenai unggulan produk atau program promosi yang sedang berlangsung. Selain itu juga menyertai karakter produk seperti ukuran produk, bahan, warna, cara penggunaan, dan sebagai pemberi informasi yang detail akan menarik konsumen terhadap minat pembeli. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran dengan menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian, dan mengingatkan masyarakat untuk melakukan pembelian ulang. Loyal terhadap suatu produk. Promosi menurut Ticotono ada 5 elemen, yaitu iklan, promosi, penjualan, public relation, personal, direct marketing. Yang banyak dilakukan oleh pemasar adalah direct marketing, di mana sistem pemasaran ini bersifat interaksi, memanfaatkan beberapa media iklan atau menimbulkan respon. Nomor 9, sebutkan interial apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan Anda beli, dan bagaimanakah proses pengambilan keputusan pembeli oleh Anda. Jawaban, berikut ini kriteria yang digunakan saya untuk memutuskan produk apa yang akan dibeli, yaitu harga, nama merek, negara asli, saliensi, atribut yang mencolok, dan berikut ini proses pengambilan keputusan pembeli suatu produk oleh saya, yaitu menganalisis keinginan dan kebutuhan,
Menganalisis keinginan dan kebutuhan ini ditunjukkan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum dipenuhi atau terpuaskan, yang memilih sumber-sumber terhadap kedua dalam proses pembelian ini sangat berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang tersedia untuk pembeli. Menetapnya tujuan pembeli, tahap ketika konsumen memutuskan untuk tujuan apa pembeli dilakukan, yang bergantung pada jenis produk dan kebutuhan. Mengidentifikasikan alternatif pembeli, tahap ketika konsumen mulai mengidentifikasikan sebagai alternatif pembeli. Keputusan pembeli terhadap tahap ketika konsumen mengambil keputusan apakah pembeli atau tidak. Jika dianggap bahwa keputusan yang diambil adalah pembeli, maka pembeli akan menjumpai serangkai keputusan perangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjualan, kuantitatif, waktu pembelian, dan cara pembayarannya. Nomor 10, menurut Anda bagaimanakah jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jaringan sosial tersebut? Jawaban, menurut saya melakukan promosi melalui media sosial. Nomor 11, silakan buka link YouTube di bawah ini dan silakan ditonton. Berdasarkan video di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul video A dan B di atas? Jawaban video pertama, drama perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan video kedua, perilaku konsumen. Nomor 2, siapa pembicara dalam video pertama di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video kedua di atas, dan dari mana asal pembicara tersebut? Jawaban, pembicara video kedua Nurul Rahmadati, mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Apa saja yang dibicarakan dalam video pertama? Jawaban, yang dibicarakan dalam video pertama adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4, yaitu budaya. Budaya memiliki dampak yang sangat luar dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen, terutama mencangkup budaya, subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Jadi budaya itu menentukan paling dasar dari keinginan. Yang kedua, sosial respon konsumen. Suatu produk, merek, dan perusahaan dapat dipengaruhi oleh keluarga, kelompok, definisi, status sosial dari konsumen. Pemasaran juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya sehingga mengetahui kebutuhan konsumennya secara efektif. Pribadi, keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakter pribadi, yaitu siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta pribadi dan konsumen diri pembeli. Yang keempat, fisiologi pilihan pembeli seorang dipengaruhi pula 3 faktor fisiologi utama, yaitu motivasi, persepsi, dan pembelajaran. Motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu berguna untuk mencapai tujuan. Persepsi merupakan hasil pemakanan seseorang terhadap kejadian diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya. Pembelajaran merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian konsumen yang akan mereka terapkan. Nomor 4, apa saja yang dibicarakan dalam video kedua? Yang dijelaskan atau dibicarakan oleh pembicara dalam video kedua yaitu perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencari, pembeli, penggunaan, mengevaluasi, dan penemuan produk jasa yang mereka hadapkan serta dapat memuaskan suatu keputusan mereka. Adapun faktor-faktor mempengaruhi perilaku konsumen
yaitu pendapatan, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk, dugaan masyarakat akan adanya perubahan harga selalu. Selanjutnya ada macam-macam perilaku konsumen sebagai menjadi dua, yaitu perilaku rasional. Perilaku rasional ini seperti mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapat yang dimiliki, mengkonsumsi produk yang terjamin kualitasnya, kemudian mengkonsumsi produk yang memberikan keunggulan yang optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Perilaku irasional seperti pembeli karena ada bonus pembeli karena adanya produk, juga adanya ketertarikan merek. Pembeli karena adanya tertarik pada iklan produk ini sendiri. Selanjutnya tingkat rasional atau tindakannya konsumen. Dalam melakukan tindakan konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Karena semakin tinggi pendidikan konsumen maka cenderung semakin baik rasional pilihan yang dibuatnya. 5. Apa-apa yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video pertama dan video kedua tersebut di atas. Dari video pertama, kita dapat mengetahui apa-apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli perilaku konsumen itu sendiri. Dan faktornya ada 4, yaitu budaya, sosial, pribadi, fisiologi. Sedangkan video kedua kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.